핵도 여긴 나왔는데 채널 다 보여? 이상해. Halo teman-teman, senang berkenalan dengan Anda sekalian. Perkenalkan, aku Lee Sang-su dari Lee Brother. Aku dari Korea Selatan. Aku mencintai negara Indonesia dan hari ini aku akan membuat video tentang kebudayaan antara Korea dan Indonesia. 안녕하세요 여러분, 만나서 반가워요. 저는 이상수라고 해요. 리브라더에서 활동을 하고 있고요. 한국 사람입니다. 저는 인도네시아를 사랑해요. 그래서 인도네시아와 한국 간 문화에 대해서 오늘 비디오를 만들어서 여러분들께 소개하려 합니다. Teman-teman pasti sangat penasaran tentang perbedaan gaya pacaran orang Korea dengan orang Indonesia. Untuk gaya pacaran orang Indonesia, adikku Rizky membantu aku mencari informasi ini. 고마워 Rizky. Nah, apa saja sih yang membuat gaya pacaran kedua negara ini berbeda? Yuk kita simak bersama. Pertama, di Korea dikenal dengan kencan buta atau sogeting. Sedangkan di Indonesia dikenal dengan istilah dicomblangin. Di Korea kencan buta biasa disebut sogeting. Nah, biasanya orang Korea yang masih jomblo akan dikenalkan cewek atau cowok yang sudah dipilih oleh temannya. Setelah itu mereka berdua akan melakukan kencan buta. Temannya ini juga akan mencarikan hari dan momen yang pas agar mereka berdua bisa bertemu. Biasanya mereka akan bertemu di kafe atau juga restoran agar mereka bisa mengenal satu sama lain. Setelah itu biasanya mereka akan memutuskan apakah akan terus berkencan atau tidak. Jadi keputusan itu akan diserahkan kepada mereka. Keputusan ini tidak langsung membuat mereka jadi pacar ya. Jadi intinya orang Korea biasa mendapatkan pacar karena 소개팅. 한편 인도네시아는 중매라고 알려졌어요. 중매를 해주는 사람을 중매쟁이라고 불려요. 중매는 보통 어떤 사람이 한 사람을 좋아하지만 만날 용기가 없을 때 만나기 위해서 이루어져요. 보통 아직 싱글이거나 누군가를 좋아하는 인도네시아인은 그의 친구에게 그가 좋아하는 사람을 중매할 수 있도록 부탁을 해요. 친구들은 우리가 누군가를 좋아하는 것을 알고 있어요. 그래서 그는 그 사람에게 자기 자신을 알리기 위해 어필을 해요. 가끔 중매자는 우리가 좋아하는 사람과 얘기하기 때문에 우리가 좋아하는 사람은 결국 중매자를 좋아할 때도 있어요. 그래서 만약 가능하다면 스스로 교제하는 것이 가장 좋아요. Yang kedua, pasangan Korea biasanya memiliki barang-barang couple atau couple time. Ya, ini benar sekali. Jadi bisa dibilang setiap pasangan di Korea pasti memiliki barang couple. Contohnya seperti baju, kantungan telepon, topi, jam tangan, dan masih banyak lainnya. Memiliki barang couple di Korea itu seperti sebuah keharusan. Walaupun ada juga pasangan yang tidak memiliki barang-barang seperti ini, tetapi aku yakin mereka pernah membuat barang couple saat pacaran. 인도네시아라면 커플템을 가지는 전통은 있지만 의무적인 일은 아니에요. 인도네시아 연인은 커플템을 공식적인 자리에서 사용하는 것을 그렇게 좋아하지 않아요. Kalau di Korea hal ini terlihat biasa ya. Kalau di Indonesia hal ini bisa dibilang sedikit aneh ya. Jadi kalian pernah memiliki barang couple atau tidak? Nomor 3, lokasi kencan antara pasangan orang Korea dan pasangan orang Indonesia.
Di Korea, pasangan Korea memilih tempat kencan dengan mencari informasi tempat bermain atau restoran yang terkenal dan terkini. Hot place biasa digunakan untuk menyebut lokasi ini. Banyak orang Korea akan mencari hot place untuk berkencan. Mereka mencari info melalui internet seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Mereka kemudian saling mengirim pesan melalui KakaoTalk. Contohnya, jika aku ingin makan makanan ini sambil mengirimkan foto kepada pacar, hot place ini biasanya terletak di Hongdae, Gangnam, dan tempat terkenal lainnya. Biasanya pasangan yang masih muda sangat suka mencoba hal dan kebudayaan baru di Korea. Tapi juga banyak orang yang kurang begitu suka beraktivitas. Hot place ini biasanya menyediakan berbagai macam aktivitas dan keseruan. Seperti mereka menyediakan kamar dan cafe room. Cafe room ini dibuat seperti kamar agar bisa digunakan hanya berdua sambil mengobrol dan bermain. Jadi mereka menghabiskan waktu bersama dengan berbagai aktivitas. 한편 인도네시아의 데이트 장소는 한국에서와 그렇게 다르지 않아요. 그들은 놀이장소, 백화점, 카페, 식당, 영화관에서 연인과 함께 시간을 보내요. 하지만 요즘 인도네시아는 조금 다른 트렌드를 경험하고 있어요. 많은 연인들이 새로운 관광지들에서 데이트하기 시작했어요. 그들은 보통 인스타그램을 통해서 정보를 찾아요. 데이트를 하면서 그들은 사진을 찍고 인스타그램에 그 사진을 업로드해요. 그래서 보통 일요일과 토요일에 관광지는 많은 연인들로 더 가득 차요. Kalau kalian biasanya menghabiskan waktu berkencan di mana ya? Yang keempat, bentuk perhatian cowok Korea dan Indonesia sedikit berbeda. Tapi aku yakin gaya perhatian cowok di berbagai negara itu pasti berbeda-beda. Di Korea biasanya cewek Korea menyukai cowok yang punya etika. Aku yakin tidak hanya cewek Korea, tapi siapa saja menyukai cowok yang beretika. Jadi menurut aku, cowok Korea cenderung sangat memperhatikan etika mereka. Misalnya ketika berjalan di pinggir jalan bersama, cowok akan berjalan di sisi jalan yang dekat dari jalan raya. Saat di restoran, cowok akan mencarikan tempat duduk yang nyaman untuk cewek. Dan kalau cowok memiliki mobil pribadi, cowok akan membukakan pintu mobil agar cewek dapat naik dengan lebih nyaman. Sikap seperti itu biasanya sering ditemukan di drama Korea, khususnya peran utama pria. Mungkin kalian berpikir sikap itu hanya ada di drama Korea, namun itu sudah menjadi sikap yang harus dimiliki cowok Korea. Yang kelima, perayaan momen spesial. Dari mulai berpacaran, pasangan merayakan anniversary ber-100 hari dan per tahun. Selain itu, mereka juga merayakan hari spesial seperti Valentine Day, White Day, Rose Day, dan masih banyak hari spesial lainnya. Banyak baik dan buruk dari perayaan anniversary ini. Pertama, hal ini akan membuat hubungan pasangan semakin dekat. Bagus ya. Kedua, hal ini juga dapat membuat pasangan saling terbebani karena harus selalu merayakan hari anniversary dan hari spesial.
Apabila sampai lupa merayakan anniversary, ini akan menjadi masalah besar. Biasanya cewek akan sedih, bahkan sampai marah. Oleh karena itu, setiap pasangan biasanya akan memikirkan dan membicarakan terkait anniversary agar bisa dirayakan dengan senang. 인도네시아에는 특별 기념일이 그렇게 많지 않아요. 보통 인도네시아 연인은 1년 그리고 연인의 생일을 축하해요. 축하할 때에는 보통 인도네시아 연인은 선물을 건네줘요. 그러나 몇몇 사람은 밸런타인데이도 챙겨요. Jadi kalau di Indonesia sedikit lebih enak. Aku pikir merayakan setiap tahun bisa memberikan hadiah yang benar-benar spesial kepada pasangan. Nomor 6. Siapa sih yang mengeluarkan dana saat berkencan? Jadi kalau di Korea biasanya cowok sering mengeluarkan dana untuk berkencan. Namun ada juga yang mengeluarkan seperti ini. Jika cowok sudah mentraktir makan, maka cewek akan mentraktir kopi untuk cowok. Jadi keduanya akan menyiapkan uang untuk berkencan. Selain itu, ada juga yang dinamakan touchpay. Jadi pasangan akan membayar setengah-setengah atau sesuai kesepakatan. Intinya di Korea, walaupun cowok yang akan sering membayar, namun tetapi bisa dibicarakan masalah dana untuk berkencan. 만약 인도네시아라면 남성은 연인을 초대할 때에 데이트를 위한 비용을 준비해야 해요. 하지만 각자 지불하는 사람도 많아요. 요즘에는 데이트 비용을 지불하는 것을 선호하는 인도네시아 여성들도 많아요. Untuk masalah ini, aku pikir Korea dan Indonesia memiliki kemiripannya. Nomor 7, yaitu 공개적인 애정 표현 atau skinship di tempat umum. Nah, kita tahu kalau skinship ini adalah cara kita menunjukkan kasih sayang. Seperti merangkul, berpegangan tangan, hingga ciuman. Di Korea, skinship ini adalah hal yang sudah cukup biasa. Bahkan kalau kalian pergi ke saat akhir pekan, kalian bisa melihat lebih banyak pasangan yang melakukan skinship. 한편 인도네시아는 분명 스킨십을 드물게 볼 수 있어요. 아마 사회에서는 아직 스킨십이라는 것이 좋지 않은 일로 여겨지기 때문이에요. 그러나 자카르타처럼 큰 도시는 이미 많은 사람들이 스킨십을 해요. Menurut kalian, skinship di tempat umum itu wajar tidak sih? Nomor 8. Di Korea, jika sudah serius, mereka bisa tinggal bersama meski belum menikah. Ini memang benar, ada pasangan Korea yang tinggal bersama walaupun belum menikah. 만약 인도네시아라면 결혼 전에 동거한다는 것은 허락할 수 없는 일이에요. 만약 알려진다면 그들은 법적으로 사회 처벌을 받을 수도 있어요. 하지만 한국에서 제 생각에는 이렇게 동거를 선호하는 사람들이 많은 편이에요. Ya, itu dia video culture shock kali ini tentang perbedaan budaya pacaran orang Korea dan Indonesia. Tapi jangan lupa, aku masih akan bahas tema ini di video selanjutnya. Karena setiap minggu kita akan mengupload video baru dengan tema yang lebih menarik. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga. Tunggu video kita selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.